Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Petrus Sutanto, SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sika. Hari ini saya mencoba untuk menerapkan praktek demonstrasi kontekstual modul 1.4 dengan melakukan skenario praktek segitiga restitusi. Diana Gosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah: pertama, sebagai penghukum; kedua, sebagai pembuat rasa bersalah; ketiga, sebagai teman; keempat, sebagai pemantau; dan 5, sebagai manajer. Sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak dalam menangani kasus di sekolah, saya lebih cenderung menghadirkan diri sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Syukur-syukur kalau saya mencoba menjadi teman buat para siswa. Tetapi setelah mengikuti pendidikan guru penggerak Angkatan 9 ini, saya mencoba untuk menjadi seorang manajer dalam menangani setiap kasus yang dihadapi para siswa di sekolah. Sebagai seorang manajer dalam menangani kasus yang dialami siswa, saya harus menerapkan skenario praktik segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang disampaikan oleh Gosen terdiri atas 3 sisi. Sisi pertama, menstabilkan identitas; sisi kedua, memvalidasi tindakan yang salah; dan sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau tidak memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori students response ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seseorang anak yang terus-menerus merengek, tetapi bila sikap itu mendapat perhatian, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat berikut mungkin terdengar asing buat guru, namun bisa menstabilkan identitas siswa. Nak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nak, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Bapak dulu juga pernah melakukan kesalahan-kesalahan seperti ini. Langkah kedua dari praktek segitiga restitusi adalah memvalidasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan tujuan tertentu. Seperti yang disampaikan di awal, dalam teori kontrol, semua tindakan manusia tentu memiliki tujuan tertentu. Kalimat-kalimat berikut yang mungkin bisa memenuhi kebutuhan siswa, namun tidak dengan tujuan untuk menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan siswa tersebut. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah, kamu pasti punya alasan tertentu untuk melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri bahwa kamu tidak melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu telah mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus
mencoba untuk menambahkan sikap-sikap yang baru. Ketiga, bagian dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan berikut bisa menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keyakinan-keyakinan dalam keluarga. Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati bersama, nak? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, kamu mau jadi orang yang seperti apa, nak? Penting untuk menanyakan ke anak, kehidupan seperti apa yang nantinya mereka inginkan. Apakah mereka ingin menjadi anak yang sukses? Apa mereka mau menjadi orang yang bertanggung jawab? Dan atau apakah mereka bisa menjadi orang yang dipercayai? Dalam kesempatan ini, saya coba menerapkan praktik segitiga restitusi. Ceritanya seperti ini. Ketika menjalankan tugas piket pada pagi hari di sekolah, saya mendapatkan informasi ada seorang siswi kelas 10B, Firan namanya, jatuh pingsan setelah dilabrak oleh seorang siswi kakak kelasnya dari 11 Mia, namanya Anjeli. Terhadap persoalan ini, saya mencoba menerapkan skenario segitiga restitusi baik terhadap Anjeli maupun Firan. Dengan demikian, mari kita simak bersama video saya dalam menerapkan skenario segitiga restitusi berikut ini. Sekolah pas pagi sudah payung cerita di rombeng aku nih yang buat surat pernyataan habis punya kami untuk tadi iya buat surat pernyataan habis punya lama sampai tunggu ada viral sadar ibu Elis tanya dia terusnya ibu Elis tanya bilang benar dia terlalu kau dia bilang dia orang baik-baik gitu Kelas 11 2. Setelah mendengar restitusi dari Pak Tanto, saya merasa sangat lega dengan keadaan yang saya hadapi kemarin. Sebagai manusia, kita juga harus memiliki sikap yang baik dan saling memaafkan. Sekian dari saya. Baik, Pak. Ada. Dari